Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN, salam sehat dan sukses. Perkenalkan, nama saya Danang Wijanarko. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam rangkaian video tentang siap menghadapi penilaian kompetensi. Dalam kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu kompetensi dari 8 kompetensi manajerial, yaitu kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Video ini merupakan video seri ke-8 dari 12 seri rangkaian video siap menghadapi penilaian kompetensi yang kami sajikan. Baik Sobat ATR BPN, bersama saya telah hadir 2 narasumber yang sangat luar biasa ini yang akan menyampaikan penjelasan terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Yang pertama adalah Pak Sarjono Agus Santoro. Iya Pak. Ya. Nah, selanjutnya adalah Bapak Riono. Gimana kabarnya Pak? Halo, alhamdulillah baik. Baik. Keduanya adalah asesor SDM aparatur ahli madya di Kementerian ATR BPN yang sudah berpengalaman dalam mengelola SDM di Kementerian ATR BPN, baik di pusat, di Kanwil maupun di kantor pertanahan. Kedua narasumber ini akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain, atau yang sering kita singkat kompetensi PDOL, itu yang sering kita dengar. Nah, seperti halnya kompetensi manajerial yang lainnya, kompetensi PDOL ini terdiri dari 5 level. Namun pada kesempatan kali ini, kita hanya membahas level 1 sampai level 3. Pada kesempatan pertama, saya akan menanyakan kepada Pak Sarjono nih, terlebih dahulu nih Pak. Apa sih yang maksud dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain Pak? Baik, terima kasih Pak Danang, Sobat ATR BPN dimanapun berada, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Sebelum kita memasuki pembahasan masing-masing level, Sobat ATR BPN harus tahu dulu nih, apa itu kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Kompetensi pengembangan diri dan orang lain adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaannya. Dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan guna membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Oh gitu. Jadi seorang PNS itu dituntut selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dirinya, juga harus mampu mengembangkan kemampuan orang lainnya Pak ya? Betul Pak Danang. Gitu. Nah, kalau deskripsi pada level 1 dari kompetensi pengembangan diri dan orang lain ini, mungkin Pak Riono bisa menjelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak Danang. Halo Sobat ATR BPN. Pada level 1 pengembangan diri dan orang lain, kita dituntut untuk bisa melakukan pengembangan diri. Indikator perilaku yang pertama pada level 1 ini, tinjau perilaku kita. Apakah kita mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, kita harus memenuhi 2 hal, Pak. Yaitu pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri kita. Yang kedua, menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang kita perlukan, Pak. Nah, untuk indikator perilaku kedua pada level 1 ini, tinjau perilaku kita. Apakah kita menunjukkan usaha yang mandiri untuk mempelajari keterampilan maupun kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran? Untuk memenuhi indikator ini, kita harus bisa menunjukkan usaha mandiri dan berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Bisa mungkin melalui mentoring atau coaching, Pak. Oh gitu. Itu, Pak. Baik, jadi poin penting dari indikator perilaku pada level 1 ini tepatnya seperti apa ya Pak Riono? Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan indikator perilaku pada level 1. Poin penting dari indikator perilaku pada level 1 ini adalah, yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Yang kedua, bahwa kita harus bisa menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Yang ketiga, kita harus berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Oh gitu. Berarti inti dari level 1 ini adalah
seorang PNS dituntut untuk bisa melakukan pengembangan dirinya ya Pak ya? Betul, masih sekup diri sendiri Pak nih. Diri sendirinya. Ya, belum keluar nih. Belum keluar, baik. Betul Pak. Baik, nah kalau untuk level 2 seperti apa sih Pak Sarjono? Barangkali Bapak bisa menjelaskan deskripsi berikut indikator-indikatornya perilaku dari kompetensi PDOL level 2 ini Pak. Silakan Pak. Baik, Pak Danang. Untuk deskripsi kompetensi pengembangan diri dan orang lain level 2 adalah meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Riono, pada level 1 kalian dituntut untuk mampu mengembangkan diri. Ya. Sedangkan pada level 2 ini kalian dituntut untuk bisa meningkatkan kemampuan orang lain. Dalam hal ini adalah bawahan atau anggota tim kalian. Indikator perilaku pertama level 2 kompetensi PDOL adalah tinjau perilaku kerja kalian. Apakah sudah meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, untuk memenuhi indikator ini, kalian harus bisa menunjukkan sudah meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian indikator kedua level 2, tinjau perilaku kerja kalian. Apakah kalian sudah membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, atau sistem baru? Nah, untuk memenuhi indikator perilaku ini, kalian harus bisa menunjukkan sudah membantu bawahan mempelajari proses, program, atau sistem baru atau belum. Mungkin dengan melakukan mentoring atau coaching gitu ya. Kemudian indikator perilaku ketiga dari level 2, tinjau perilaku kerja kalian. Apakah kalian sudah pernah menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan yang kita berikan. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, kalian harus menunjukkan metode yang kalian gunakan untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan dan pengarahan yang kalian berikan. Begitu Pak Danang. Oh gitu. Ya. Baik, berarti poin-poin penting dari indikator perilaku level 2 ini apa ya Pak Sarjono? Ya, poin penting dari indikator perilaku pada level 2 ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, atau sistem baru. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan dan pengarahan yang kita berikan. Begitu Pak Dana. Baik Mas Sarjono, berarti inti pada level 2 ini bahwa seorang PNS dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan bawahannya ya Pak ya? Betul Pak Dana. Oh Ya. baik. Nah, kalau untuk level 3, seperti apa ya deskripsi dan indikator perilakunya Pak Riono? Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan deskripsi level 3 daripada PDOL ini Pak, yaitu memberikan umpan balik dan membimbing. Kalau pada level 1 kita mampu mengembangkan diri, pada level 2 kita mampu meningkatkan kemampuan bawahan kita, sedangkan pada level 3 kita dituntut untuk memberikan umpan balik dan membimbing. Nah, indikator pertama, level ketiga, kompetensi PDOL ini, tinjau perilaku kita. Apakah kita sudah memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, untuk memenuhi indikator perilaku ini, kita harus mendelegasikan tugas-tugas yang menantang kepada bawahan, dan ini sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuan bawahan kita. Indikator kedua, level 3 ini, tinjau perilaku kita. Apakah kita mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur. Melakukan diskusi dengan bawahan dan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan. Nah, untuk memenuhi indikator perilaku ini, kita harus memberikan bukti bahwa kita telah melakukan umpan balik terhadap kinerja bawahan kita yang objektif dan jujur melalui diskusi dan bimbingan
untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi bawahan kita. Indikator ketiga, level 3, tinjau perilaku kita. Apakah kita sudah mendorong kepercayaan diri bawahan kita, memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, serta memberi kesempatan dan membantu bawahan untuk menemukan peluang yang berkembang. Nah, untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, kita harus bisa memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama, mendorong diri bawahan, yang kedua, memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri, yang ketiga, memberi kesempatan dan membantu bawahan untuk menemukan peluang untuk berkembang. Gitu. Itu Pak Danang. Baik. Jadi poin penting dari level 3 ini seperti apa ya Pak Riono? Untuk poin yang penting dari level 3 ini bisa saya jelaskan bahwa yang pertama, kita bisa memberikan tugas yang menantang kepada bawahan sebagai media untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, kita harus mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur. Melakukan diskusi kepada bawahan dan memberikan bimbingan umpan balik yang berguna bagi bawahan. Yang terakhir, kita harus mendorong dan memberikan kepercayaan kepada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri. Memberi kesempatan dan membantu kepada bawahan menemukan peluang untuk dapat berkembang. Mungkin itu Pak Danang. Baik. Bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak Riono yang telah menyampaikan penjelasan indikator perilaku pada level 3 ini. Baik Sobat ATR BPN, untuk kali ini pembahasan kita masih sebatas level 1 sampai level 3 dari kompetensi pengembangan diri dan orang lain yang telah disampaikan oleh 2 narasumber yang sangat luar biasa ini. Semoga bincang-bincang kita ini dapat menambah pemahaman para Sobat ATR BPN. Baik, mungkin salah satu dari narasumber bisa memberikan closing statement mengenai kompetensi ini. Barangkali Pak Sarjono bisa menjelaskan, Pak? Baik, terima kasih Pak Danang. Sobat ATR BPN, penting bagi kalian untuk benar-benar memahami indikator perilaku masing-masing level pada kompetensi pengembangan diri dan orang lain ini. Nah, untuk mengetahui level atau tingkat kompetensi pengembangan diri dan orang lain yang sudah kalian miliki, coba tinjau perilaku kerja kalian. Apakah sudah memenuhi indikator-indikator tersebut? Kemudian kalian bandingkan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan jabatan yang kalian duduki saat ini. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum memenuhi atau belum mencapai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, mulai saat ini coba perilaku kerja kalian sesuaikan dengan indikator-indikator pada masing-masing level pada kompetensi PDOL tersebut. Atau Sobat ATR BPN juga bisa meningkatkan kompetensi PDOL ini melalui beberapa cara, seperti pengembangan melalui aktivitas pada pekerjaan, kemudian melalui workshop, training, e-learning, blended learning, webinar, atau membaca buku dan artikel yang terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan lebih rinci pada seri 1 ya, pada dalam rangkaian video siap menghadapi penilaian kompetensi. Dengan demikian diharapkan saat Sobat ATR BPN mengikuti kegiatan penilaian kompetensi dapat menunjukkan level tertinggi yang benar-benar kalian miliki. Saya kira itu Pak Danang. Baik Sobat ATR BPN, itu tadi bincang-bincang kita dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa mencerahkan dan menambah wawasan kita semua dan tentunya dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian ATR BPN. Ikuti terus series siap menghadapi penilaian kompetensi pada video-video lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada media sosial PPSDM. PPSDM Road to Korpu, PPSDM mencetak ASN muda unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asesor.